Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Lilik Sriyanti dan Ibu Dr. Sari Famularsi sebagai penguji, ya, saya hormat. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar kelas fase B kelas 4 di SD Negeri 2 Selakambang, mata pelajaran PAI dan BP. Ya, di sini saya Hmm. kompetensi awalnya, beberapa peserta didik dapat mengenal dan memahami Asmaul Husna serta meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Profil pelajar Pancasila dan belajar beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. 3. Peserta didik dapat menulis Asmaul Husna Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Mu'min. 3. Setiap muslim harus bisa berperilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Pertanyaan tematiknya yaitu, apakah kalian tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apakah kalian tahu yang menguasai alam semesta ini? Peserta didik dapat menerapkan makna Asmaul Husna dengan benar. Model atau metodenya yaitu menggunakan model problem basic learning. Ya, tujuannya yaitu melalui model pembelajaran PBL serta peserta didik dapat menganalisis pengertian Asmaul Husna dan arti. Mengangkat tema ini ditujukan kelas berapa? Kelas 4, Bu, fase B. Oh, kelas 4 ya. Okay. Kemudian tujuan utamanya adalah agar anak bisa mengerti mengenal Asmaul Husna dan artinya. Artinya, yang penting tahu artinya ya, Bu ya. Menganalisis itu Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min itu. Nah, kompetensi awal Anda menuliskan kompetensi awal. Iya, Bu. Jadi tujuannya agar anak bisa mengenal Asmaul Husna. Iya. Terus kompetensi awalnya? Iya, ini peserta kompetensi awal yang sudah dimiliki anak apa? Memahami Asmaul Husna setelah meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Itu materi yang mau diajarkan juga itu? Iya, Bu. Lah kalau dia sudah memahami, sudah mengenal, kenapa mengajar? Kan beberapa peserta didik, Bu. Ini beberapa Oh, peserta gitu. didik. Belum semuanya, Bu. Belum semuanya. Baik. Belum memahami semua. Urut aja ya. Yeah. Nah, di modul ajar itu dijelaskan bahwa itu yang kegiatan belajaran yang mencerminkan anak bernalar kritis. Belum ada, Bu. Peserta didik dapat menerapkan, Bu. Peserta didik dapat menerapkan. Apakah menerapkan itu bernalar kritis? Iya, karena kalau anak di kelas 4 itu kan untuk menerapkannya itu masih kadang susah kayak gitu loh, Bu. Iya, kalau menerapkan itu baru aplikasi ya, baru apa namanya? Ya aplikasi. Aplikasi itu C3 saja. Kalau bernalar kritis itu sudah C berapa ya, Bu? Kalau bernalar kritis C berapa? Masih ingat kah? C1 sampai 6 itu? Iya, C6 apa ya, Bu? Apa C4? Ya, C5, C6 gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau menerapkan itu baru C3. Iya, Bu. Ini yang salah. Ya, coba nanti dikaji lagi ya. Okay. Berikutnya, metode yang digunakan adalah PBL. Seperti apa sih ciri khas dari PBL itu? Ciri khasnya PBL itu kan mengangkat permasalahannya, Bu. Pembelajaran berbasis masalah. Oh gitu. Kalau gitu masalah yang dihadapi apa? Sehingga pembelajaran ini menggunakan PBL. Ya karena baru beberapa anak yang baru itu mengenal Asmaul Husna dengan artinya, belum bisa. Apakah itu menjadi masalah? Kalau baru beberapa ya tinggal
beberapa PBL itu adalah problem-problem yang diangkat karena ada problem yang harus dipecahkan. Ya, oke, enggak apa. Kalau gitu apa sih ciri PBL di tempat Anda nih? Langkah-langkah pembelajaran yang menggambarkan bahwa itu PBL. banyak anak yang belum hafal Asmaul Husna, terus banyak anak yang apa belum bisa menerapkan Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya apa ya, di sekolah lah ya Bu, masih Mm-mm. kan kalau Al-Qudus itu kan Allah Maha Suci. Lah itu masih Mm. banyak anak yang buang sampah sembarangan, terus main itu. Kalau di sekolahan itu kan sekarang banyak debu, Ya. mainan itu debu kotor kayak gitu. Ya, maksud saya di langkah pembelajaran Anda ini, di langkah-langkah pembelajaran Anda, mana sih yang mencerminkan bahwa Anda menggunakan PBL gitu? Oh, problem basic klinik orientis peserta mengamati ini Bu. Ada orientasi, Mm. mengorganisasikan peserta didik, membimbing pendidik, mengembangkan, menyajikan karya, menganalisis dan evaluasi ini Bu. Sintak Bu. Itu cermin PBL. Iya Bu. Dan letak pemecahan masalahnya di mana? Di situ, di langkah ini. Ini ya peserta didik melakukan penyidikan, mencari data ini. Peserta didik mendiskusikan permasalahan dari data sumber yang diperoleh itu. Nah itu artinya apa? Terus dalam kehidupan sehari-hari cara mencontohkan kayak gitu didiskusikan Bu. Permasalahan dan sumber yang jadi langsung ditulis saja. Sumber itu berarti yang kan dia diskusi berarti. Lah Iya. sumbernya berarti mendiskusikan informasi misalnya diperoleh dari teman atau dari referensi sumber ada nggak? Kalau nggak ada referensi ya nggak usah nih Anda nggak meminta anak membaca buku misalnya nggak perlu gitu ya. Ini nek sumber kan bisa tuh dari teman, dari guru menanyakan ya. Iya. Jadi ini kata-kata yang digunakan itu disesuaikan dengan pelaksanaan ya. Nggih nggih Bu. Nah, nah, refleksi untuk peserta didik mana ya? Bisa menunjukkan ke saya? Sudahkah kalian mengenal Asmaul Husna? Apakah kalian sudah hafal Asmaul Husna? Dapatkah kalian meneladani sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna? Oh, Untuk membaca Al-Quran. Silahkan dibaca yang nomor 3 dan 4 ini. Ini yang tiga ya Bu. Ya, ya 3 dan 4 ya langsung. Bismillah Ya, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatum khiladun sidadun la ya la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini Lancar. Dan masalah huruf panjang dan pendeknya itu kadang-kala juga tidak tepat. Contoh tadi Ibu tadi membaca yang seharusnya tidak berhenti, berhenti. kenapa sih? Yang seharusnya dibaca dal, Ibu membaca zal. Nah, seperti itu. Nah, seperti ya ayyuhal. Nah, itu berapa panjang harokatnya? 2 atau 3? Jenengan tadi hanya 2. Seharusnya misalnya 3 kali panjang. Ya ayyuhal ladina. Nah, la itu yuha itu seharusnya ditekan karena ada tasdid di situ. La itu ada tasdid. Terus di situ ada ya sukun dan na. Itu berarti adalah panjang 1 harokat. Tadi ibu tadi itu kayak semacam tergesa-gesa. Ya ayyuhalladzina. Nah, misalnya itu harus. Nah, terus kalau ada harokat yang berdiri itu agak panjang 1 harokat. Bukan amanu, bukan. Nah, apalagi amanunya ada wawu sukun, ada alif. Maka itu harus panjang. Nah, panjang 2. Nah, di situ ibu tadi tidak panjang. Terus anfusakum, nun ketemu fa. Ibu itu tadi agak rancu. Dibacain a, dibaca ilhar. Tadi jenengan bacanya jelas. Padahal itu harus dibaca seperti apa. Nah, ini
Berarti ibu dalam melihat waku Tuhan wal hijaroh atau wal hijarotu alaiha malaikatun. Nah, gitu. Ibu tadi itu berhenti di tengah atau berangkat, tapi panjang pendeknya ngalor itu ya. Sidatul layak ya sunawoha. Nah, itu harus panjang satu harokat. Kalau ada wawu sukun ketemu dengan na berikutnya, dipanjangkan satu harokat. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, sekarang itu catatan dari saya. Nanti silahkan ketika Oke, sekarang yang nomor 3 ini jenengan tulis di kertas kosong ada namanya. Nanti difoto dikirim ke nomor WA saya yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, seperti itu ya. Oke, saya kira itu cukup Ibu Lili dan Ibu Ani. Ibu Ani silahkan Foto dulu ya, Bu. ditutup dulu. Difoto dulu. Penguji yang telah memberikan pengarahan kepada saya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi dan kedepannya nggih matur nuwun nggih untuk Ibu Dr. Ya. Sari Formulasi dan Dr. Andes Lili Srianti. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.